diterima dengan baik. Ya, baik. Jadi sesuai topiknya adalah 2020 ini sebenarnya momentum yang tepat apa tidak ya untuk ke depan, karena cita-citanya kita mempunyai ketahanan energi dari 2030 itu 1 juta barrel, karena kebutuhan konsumsi energi pasti meningkat karena kebutuhan apa istilahnya konsumsi untuk oil and gasnya juga akan menyesuaikan dengan pertumbuhan penduduk. Nah, di kami dari sisi PSC level gitu ya, nanti mungkin Mas Benny akan mengelaborate yang lebih besar lagi. Dari kami ada case-case tertentu yang di sisi operator lah di sini ya, untuk melihat bagaimana sih potensi-potensi tadi kita kembangkan. Kita melihat bahwa yang kita rasakan posisi di WK terminasi ini bukan WK yang istilahnya yang masih greenfield ya, yang greenfield besar, produksinya tinggi, tidak. Tapi kebetulan di Sanga-Sanga ini adalah sudah beroperasi sekitar 50 tahun, reservoirnya juga sudah, reserve-nya juga sudah berkurang banyak, dan istilahnya zona-zona yang besar yang dulunya jadi favorit itu sekarang tinggal sisa-sisa aja. Nah, bagaimana kita ke depan bisa mengimplementasikan potensi-potensi yang ada di Sanga-Sanga, dikombin juga dengan strategi-strategi yang lain. Tadi Mas Adi bilang bahwa bagaimana dengan yang perlu help dari government ya, terutama WK-WK yang sudah mature seperti ini. Tentunya potensi yang besar ini perlu juga help dari pemerintah ini untuk mendapatkan istilahnya perbaikan keekonomian lah dari kami untuk bisa mengunlock seluruh potensi tersebut. Nah, mungkin saya akan coba menerangkan satu persatu dulu bagaimana sih awalnya Sanga-Sanga ini seperti apa, kemudian cita-citanya bagaimana, dan yang kita tempuh apa saja dan hasilnya seperti apa. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, ini hanya sekedar overview. Jadi kalau dilihat tadi ya, tahun 68 mulai beroperasi, sampai 2018 kemarin itu berubah operatorship-nya ke Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Jadi saat ini Pertamina melakukan operasi, produksi, kemudian perencanaan di wilayah kerja Sanga-Sanga. Kalau kita lihat wilayah Sanga-Sanga ini cukup luas ya, cukup luas, areanya hampir 2000 km persegi, kemudian fasilitas sudah cukup established, karena kita bisa mengconnect area yang dari selatan ke utara. Jadi selatan itu yang di bawah sini adalah area dekat Balikpapan, yang ke utara ini area ke arah Bontang. Jadi mostly produksi yang kami produksikan itu adalah untuk lokal, jadi lokal domestic requirement, yaitu di KIA, dan beberapa yang sisanya kita kirim ke badak LNG. Nah, saat ini pada saat pergantian alih kelola, jadi pada saat alih kelola, WK terminasi dialih kelolakan ke Pertamina Hulu Sanga-Sanga, beralih juga rejimnya. Jadi beralih rejimnya, yang tadinya fiscal termnya adalah cost recovery, kami beralih ke arah gross fleet. Nah, gross fleet kami juga gross fleet yang termasuk baru, karena di situ 8 WK pada saat diserahkan ke Pertamina, itu semuanya dilakukan dalam fiskalnya gross fleet, fiskal termnya gross fleet, dan di situ kami juga harus melakukan penyesuaian. Jadi efisiensi, kemudian cost itu saat ini benar-benar 100% adalah tanggung jawabnya si operator. Nah, itu yang kami nanti akan coba lihat ke depan, bahwa ada beberapa case yang bisa kita handle sendirian dan itu cukup mampu, tapi untuk melanjutkan ataupun mewujudkan seluruh potensinya itu
kita perlu berkolaborasi dengan SK Migas, kemudian SDM ataupun Kementerian Keuangan untuk bisa mewujudkan bahwa ini industri migas, hulu migas yang merupakan industri yang ujung tombak untuk menghasilkan minyak, dan untuk mewujudkan itu semua kita butuh penyesuaian-penyesuaian yang nantinya bisa membantu keberlangsungan PSI ini yang sudah di-granted oleh pemerintah ini. Saat ini kami beroperasi di sekitar 80 million wellhead gas, kemudian kalau minyaknya sekitar 13.000, hampir 14.000 dengan kondensat dan BRC. Jadi bisa dibayangkan meskipun Sanga-Sanga ini lapangan yang termasuk tua, tapi produksinya alhamdulillah lumayan bagus ya, dan ini membuktikan bahwa nanti bisa kita lihat di slide berikutnya adalah perubahan ataupun usaha-usaha yang dilakukan rekan-rekan di PSS terutama untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat masif untuk mendapatkan produksi yang tinggi, tapi dengan fiscal term yang gross split. Gitu. Bagaimana mengejasnya? Oke, saya lanjut. Ini hanya gambaran sekilas tentang karakter reservoirnya. Jadi di East Kalimantan, Sanga-Sanga, mungkin di Mahakam juga sama areanya, atau East Kalimantan yang PHKT dulu ex-Chevron, itu kita mempunyai lenses. Jadi lenses ini tersebar merata di seluruh lapangan. Nah, ini yang drivernya pada saat awal dulu adalah zona-zona yang connected, yang besar gitu ya. Nah, saat ini zona-zonanya tidak ada semuanya, maksudnya sudah habis, sudah depleted. Nah, bisa dibayangkan bahwa Pak Ibu sekalian, dari satu sumur itu rata-rata kami mendapatkan sekitar 15-40 reservoir. Tapi size-nya juga berbeda-beda. Jadi ada yang size-nya 1 BCF, ada yang sampai 300 BCF juga ada. Tapi kebanyakan yang besar-besar, yang 300, 400 itu zaman dahulu, gitu. Pasti didapat dan diproduksikan dahulu. Nah, saat ini yang tersebar adalah reservoir yang kecil-kecil. Jadi kita banyak sekali reservoir kecil-kecil, areanya onshore, depth-nya juga bervariasi, nggak cuma di shallow, tapi juga ada yang di deep. Yang di deep itu sampai ke 13.000 ataupun 14.000 juga ada. Nah, di situ adalah challenge-nya adalah bagaimana mengcombine potensi development ini dengan suatu cost struktur yang sangat efisien. Karena posisinya scatter, depth-nya juga dalam, pastinya kalau dalam kan kebutuhan untuk horsepower rig-nya juga tinggi, cost-nya juga lumayan lebih mahal daripada yang shallow. Dan itu bagaimana kita meramu dalam mengkolaborasikan short term plan, long term plan, ataupun prioritisasi dari sumur-sumur yang akan kita develop. Ini gambarannya bahwa ada sekitar 4.500 reservoir plus ya, yang terdapat di Sanga-Sanga, BK Sanga-Sanga. Jadi kalau bisa saya next-nya, ini adalah gambaran singkat tentang historical production. Jadi yang besar itu sudah dilampau. Maksudnya kita nggak punya lagi produksi yang hampir 1,4 BCF ya. Kemudian liquidnya bisa sampai 40.000 sampai 50.000 barrel per day. Itu kita sudah lampau. Itu adalah di masa-masa tahun 2000-an, 90 sampai 2000. Nah, saat ini kita itu benar-benar di area yang di masa yang late phase untuk mature field. Jadi yang pressure yang tinggi-tinggi sudah habis, sudah depleted. Kemudian reservoir yang ditemukan juga tinggal reservoir yang sisa-sisa. Sisa-sisa itu maksudnya yang tadinya tidak dikonsider sebagai reservoir utama untuk development. Nah, ini adalah tipikal yang kami hadapin, challenge yang kami hadapin, bahwa ini faktanya bagaimana untuk ke depannya. Ini gambaran juga bahwa dealing dengan mature field itu cukup challenging, karena yang tadi saya gambarkan ya,
Kalau tadinya dulu itu tahun 68, 70-an itu kita ketemu yang 300 BCF itu dengan gampang ya. Kemudian reservoirnya tadi yang 40 mungkin pressure-nya juga masih tinggi. Tapi saat ini seiring dengan waktu diproduksi, nah itu tidak ada. Tinggal mungkin degree of depletion-nya itu tinggal sekitar 0,1 ataupun 10% lah dari pressure inisialnya. Nah, di situ juga yang kami dapatkan sekarang, pemborannya tetap berjalan, tapi yang didapatkan adalah reservoir yang lebih kecil. Jadi evolusinya adalah kompleksiti dari memanage si reservoir itu sendiri. Yang tadinya hanya sedikit, kemudian jadi banyak, yang besar jadi kecil, yang istilahnya dulu ditembak sedikit langsung flow, sekarang harus ada teknologi yang harus diintroduce. Terutama sekarang yang tersisa banyak yang di area-area yang low perm. Jadi itu butuh teknologi khusus gitu. Nah, di sini juga kita membutuhkan kolaborasi ataupun integrasi antara reservoir dengan surface, karena yang kita jaga di sini adalah sales gasnya. Di producer, di buyer, itu pasti akan menerima dengan syarat tertentu. Dia tidak akan turun, tapi yang turun adalah di sisi producer. Nah, bagaimana si producer itu bisa menaikkan ke tingkat sales levelnya. Ya, tentunya butuh teknologi tambahan. Di kami juga banyak kompresor sistem yang sudah di-establish untuk membantu delivery dari producer ke sales. Setelah kita lihat tadi kan tahun 90 sampai 2000 itu peak production-nya ya. Yang kita hadapin juga saat ini adalah ini sekarang 60% decline itu fakta. Jadi fakta yang kita punya adalah baik itu di gas ataupun di minyak, karena tadi reservoirnya size-nya kecil-kecil ya, yang kita hadapin sekarang adalah decline rate yang tinggi karena kita produksikan gitu. Nah, kalau tadi yang kita lihat adalah tahun 2000-an ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 2018 ataupun forward? Nah, itu nanti di next-nya. Tapi di sini intinya adalah kalau kita punya fakta seperti ini tadi, tinggal yang kecil-kecil reservoirnya, kemudian produksinya juga dari reservoir yang pressure-nya sudah rendah, perlu teknologi, perlu surface facility yang cukup kompleks. Nah, bisnis as usual-nya juga harus berbeda untuk kedepannya. Harus ada inovasi ataupun efisiensi sendiri untuk breakthrough ke depan ya, untuk development ke depan. Nah, ini adalah gambaran juga bahwa dari tahun 2014 sampai 2018 itu decline meskipun kita melakukan drilling ya, tapi tetap aja decline. Decline-nya tetap ada. Jadi annual base decline itu 60, apalagi kalau kita tidak melakukan pemboran ataupun walkover ataupun artificial lift ya. Pasti annual decline-nya itu akan sesuai dengan base decline kita yang 60%. Nah, ini yang kami hadapin setelah sebelum PSI-nya berakhir, itu sudah ada istilahnya ada apa? Ada limitasi di WK Sanga-Sanga karena operator yang lama pasti akan terkendala dengan aturan-aturan bahwa di situ untuk beraktivitas seperti apa normal itu belum dimungkinkan. Nah, aturan tersebut baru muncul di tahun 2017 bahwa pemerintah melalui Permen SDM itu menggunakan bahwa untuk PSI yang berakhir 5 tahun sebelum PSI-nya berakhir itu bisa melakukan operasi ataupun dalam rangka menjaga kewajaran produksi. Nah, posisinya di Sanga-Sanga pada saat itu tidak sesuai. Tidak sesuai karena apa? Kami mendapatkan Kepmennya tahun 2017, sedangkan sudah tahun 2016 itu tidak ada development drilling, jadi sudah suspend. Kita hanya mengandalkan base decline saja, sampai menunggu transisinya dimulai. Nah, ini adalah challenge yang tersendiri yang kami hadapin, bagaimana di masa-masa transisi tersebut kita juga bisa memaksimumkan produksi dari existing. Nah, akibatnya pada saat alih kelola
itu tidak langsung bisa langsung kita check up produksinya, karena pasti butuh butuh logistik, butuh rig, butuh work program, yang mana itu juga ada fasenya. Jadi yang kami lihat di sini adalah ke depan membutuhkan sesuatu plan yang cukup firm, bagaimana kita memulai WK Sanga-Sanga ini dengan operatornya Pertamina Hulu Sanga-Sanga, karena di sini adalah era baru, kita punya tanggung jawab yang besar. Saat ini Pertamina berarti kan BUMN ini ya, kita menjadi gawangnya untuk ketahanan energi Indonesia. Nah, yang kita butuhkan adalah bagaimana sih mendevelop area-area yang mature ini, sehingga lapangan-lapangan tersebut masih bisa survive sampai ke depan gitu. Karena kalau tidak diapa-apain, ya sudah, kita 3 tahun berikutnya dari tahun 2018 kemarin sudah jadi histori, jadi selesai, dibalikin mungkin ke negara gitu. Karena ya, tidak bisa berproduksi secara ekonomis. Nah, ini kita coba lihat lagi setelah transisi, kita lihat lagi bagaimana sih Sanga-Sanga Development Plan ini, bagaimana kita build, bagaimana kita bungkus dari sisi portofolio, dari sisi capability kita, kemudian tadi hub dari government supaya ini bisa terus berlangsung sampai dengan akhir PSI-nya. Nah, ini adalah poin yang kami kerjakan ya, terutama bagaimana kita bisa survive selama 3 tahun ini, 2018, 2019, sama 2020. Jadi kita udah jalan 3 tahun, bagaimana kita survive dengan kondisi-kondisi yang perubahan tadi ya, perubahannya cukup masif, dan saat ini pun juga ditambah 2020 adalah oil price yang tidak suportif ya, maksudnya masih di bawah $60 gitu ya, masih sekarang di level 40 sampai 45, kemudian kondisinya juga COVID gitu, yang berarti kan possibility demand itu juga akan low gitu. Nah, itu case-case yang finansial dan komersial. Tapi di sini kalau saya bisa elaborate dulu ya, yang kami lakukan adalah pertama adalah tentunya melihat portofolio dulu. Portofolionya ada nggak sih? Ataukah memang sebenarnya ini sudah ultimate-nya Sanga-Sanga? Tapi ternyata kalau kita lihat lagi, kita petakan satu-satu, kita coba screening lagi, ternyata ada beberapa potensi-potensi ya yang bisa kita lakukan dalam koridor development. Jadi bukan ke eksplorasi, tapi koridor development. Nah, apa saja koridor development-nya? Ya pertama ya kita harus protect base-nya. Base production itu kita protect. Karena apa yang kita punya sekarang itu adalah jadi menunjang program kerja yang nantinya akan jadi tambahan di produksi saat ini. Jadi bagaimana kita memprotect base-nya. Nah, apa yang berbeda dengan yang dulu? Kami sebenarnya menggunakan inovasi-inovasi yang sudah ada pada zaman operator yang lama, kita bawa ke Pertamina Hulu Sanga-Sanga, tapi di situ kita juga melihat efisiensinya. Gitu. Kalau dulu mungkin concern ke cost itu tidak setajam yang gross fleet ya, karena dulu cost recovery itu mungkin ada tanggung jawab juga yang ditanggung oleh negara. Kalau ini semuanya diserahkan ke operator. Jadi operator bertanggung jawab atas segala macam cost ataupun keberhasilan atau kegagalan dari program kerjanya. Nah, itu kita coba lihat lagi bagaimana kita memprotek base production-nya. Yang pertama memang yang kita lihat bahwa kita perlu memprotek base dari sisi sumur-sumurannya. Sumur-sumur lama tadi bagaimana kita proteksinya? Ya kita lakukan tadi rutin well reaktivasi, kemudian ada capillary string injection itu kita galakan lagi, yang cyclic itu kita coba beberapa pilot project untuk automation. Nah intinya di situ produksi existing tetap bisa kita jaga. Nah kita juga melihat integrasi tadi ya, integrasi dengan facility-nya. Nah, apakah ada yang bisa kita lakukan dari sisi facility optimisasi?
Nah, di situ kita coba lihat apakah fasilitas-fasilitas tadi bisa kita integrasikan, kita optimumkan, sehingga dengan kondisi saat ini, fasiliti yang istilahnya juga udah aging gitu ya, seumur dengan lapangan-lapangannya, itu masih bisa reliability-nya tinggi untuk mendeliver base production tadi. Nah, yang kedua adalah work program. Tadi kalau tanpa work program ya 3 tahun lagi selesai. Nah, di sini kita coba lihat lagi seperti apa sih agresif work program yang jitu ya, yang tepat sasaran. Karena di Sanga-Sanga tadi faktanya kan banyak sekali reservoirnya tersebar, ada yang kecil, ada yang besar, tapi kita tidak terkumpul dalam satu tempat yang sama. Nah, jadi bagaimana kita melihat opportunity tadi dengan menggunakan konsep-konsep yang berbeda. Nah, di kami juga konsep yang grid based, step out, ataupun extension to flank itu kami lakukan. Gitu. Karena disitulah nanti kita punya opportunity untuk mendeliniasi ataupun meng-grid kembali area-area yang tadinya belum kita sasar. Nah, kemudian tentunya untuk walkover artificial lift itu normal, cuma di sini kami coba lihat bagaimana bisa melakukan portfolio mapping ataupun cost efisien yang tepat guna gitu. Karena yang tadinya mungkin istilahnya walkover itu bisa kita lakukan dengan kondisi cost recovery, tapi begitu kita bawa ke sini keekonominya nggak bisa. Nah, kita coba cari caranya, apakah bisa kita lakukan lebih murah, apakah ada inovasi-inovasi, nah itu yang kita lakukan, dan beberapa terobosan juga dilakukan teman-teman, terutama di rigless, kemudian artificial lift, yang mana itu jadi penunjang produksi kami sekarang untuk additional work program. Nah, karena kita bicara Sanga-Sanga development plan, intinya kita bicara 2018 sampai dengan 2038, masa PSI-nya PSS. Nah, di situ nanti kita juga punya program bagaimana untuk melakukan pengembangan-pengembangan, terutama yang low perm tadi, yang lebih kecil permeability-nya. Ada fracturing horizontal yang sudah pernah kita lakukan juga. Jadi kita coba melihat lagi, mereactivate lagi, nanti pada saat oil price-nya yang tepat, karena saat ini kan memang kondisinya oil price juga challenge. Ya, jadi kita harus melihat bagaimana yang keekonomian saat ini yang bisa kita support work programnya menggunakan baseline oil price saat ini. Nah, new teknologi aplikasi di sini juga kita open asalkan tadi sesuai dengan ekonomik yang kita punya. Ada beberapa ide-ide yang sedang kami kerjakan dan itu juga nanti akan jadi breakthrough juga karena di kami sudah melakukan perubahan evolusi dari komplesinya yang tadinya pakai packer, kemudian saat ini sudah menggunakan monobore type, jadi cemented semua. Kemudian ada yang dual monobore, itu juga 2x3,5 tubing gitu ya. Jadi bagaimana nanti misalkan teknologi pompa itu bisa insert tubing gitu. Karena kita nggak punya lagi yang namanya packer. Nah, itu ada beberapa yang sudah kita jajakin dan insya Allah kita trial once itu ekonominya oke. Nah, tidak lupa juga tadi yang poin di atas adalah mostly adalah development. Kita juga punya area-area eksplorasi yang mana area eksplorasi ini kita coba melihat lebih taktis lagi karena kita sudah punya infrastruktur pipa, kompresor, tangki di area existing. Kita coba lihat lagi bagaimana portofolio yang dekat ya. Jadi yang dekat ini sepertinya contohnya kayak Alex itu dia eksplorasi tapi kita bisa dengan cepat mengconnect ke existing sehingga nanti masa tunggunya ataupun masa development-nya itu bisa kita persingkat. Yang mungkin tadinya 4 tahun bisa jadi 2 tahun ataupun kurang. Nah, tentunya nanti juga atas persetujuan dari Bapak Ibu yang di SKK Migas bagaimana kita nanti mengkonsep POD-nya. Nah, kemudian facilities. Nah, di sini facilities jadi backbone juga karena kita punya tadi ya punya facility yang cukup
tua, maksudnya sesuai dengan umur lapangannya masing-masing. Dan di sini mostly kita mengandalkan untuk gas adalah compression, kemudian untuk minyak adalah menggunakan gas lift. Jadi menggunakan kompresi juga. Jadi disitulah kita coba melihat area-area tertentu mana yang bisa kita upgrade, mana yang bisa kita menggunakan existing facility tapi kita simplified ataupun kita integrasikan. Nah, di sini juga muncul konsep-konsep baru, inovasi-inovasi dari rekan-rekan PSS ini yang bisa melihat bahwa ke depan kita bisa beroperasi lebih murah lagi, lebih aman, dan bisa mengcover produksi tambahan atas base ataupun work program yang kita deliver. Nah, contohnya yang kami saat ini yang banyak itu adalah wellhead kompresor. Nah, wellhead kompresor ini teknologi yang cukup advance juga. Sebenarnya nggak complicated, tapi dia hanya konsepnya adalah membawa compression system itu ke area sumur. Yang tadinya sumur itu tidak bisa beroperasi dengan normal ataupun cyclic, dikasih kompresor di sumur, dia akan bisa produksi dengan lancar. Dan pressure-nya juga bisa masuk ke sistem yang ada di PSS ataupun di sales nantinya. Nah, terobosan lainnya yang kami lakukan juga adalah sinergi. Ya, mungkin alhamdulillah di area kita, area di Iskal itu mostly adalah Pertamina. Di situ juga selain Pertamina ada ENI, yang mana di situ kita bisa melakukan sinergi. Sinerginya itu lebih ke arah facility sharing. Kemudian yang kami lakukan saat ini, yang kami jajakin adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan area PHSS yang development-nya bersama dengan area yang dioperasikan oleh Pertamina EP. Itu salah satu terobosan yang cukup bagus, saat ini lagi berjalan. Insya Allah nanti itu bisa kita jadikan suatu role model khusus untuk sinergi yang cukup taktis ya, dan bisa mereduce cost dalam hal pengembangan lapangan. Nah, tentunya di sini juga harus ada support dari stakeholder setempat, yang mana di sini kami juga rely bahwa kami juga ada porsi BUMD. Jadi BUMD itu jadi partner kami, mungkin saat ini belum established, tapi nantinya ya kolaborasinya si PSG ini dengan BUMD itulah yang jadi sangat powerful untuk mengoperate area ataupun potensi-potensi yang ada di area tersebut. Baik itu dari sisi SDM-nya ataupun nanti dalam posisi penyediaan barang dan jasa. Jadi semuanya akan membuat istilahnya growth di lokal ekonomi. Nah, yang kami highlight di sini adalah fiskal dan komersial, karena disinilah nanti kami akan coba berkolaborasi juga dengan SK Migas ataupun nanti propose ke Kementerian ESDM bahwa untuk memproduksikan potensi-potensi yang ada di PSS ini tentunya butuh improvement dari sisi fiskalnya. Ya, kita nggak bisa memproduksikan secara kontinu karena ada limitnya. Jadi kalau Bapak Ibu sadari tadi, yang kami lakukan tadi adalah pemboran ataupun walkover ataupun program kerja yang lain itu dalam batas koridor selama masih ekonomik dengan kondisi saat ini, split yang ada. Nah, kedepannya untuk memproduksikan yang lebih besar lagi, tentunya kami juga butuh support, nantinya juga butuh tadi yang tadi bilang bahwa insentif tadi seperti apa. Nah, untuk bisa melanjutkan program kerja kami yang nantinya juga ini untuk kepentingan negara juga, karena industri hulu ini harus bisa diprotek karena kalau industri hulunya habis ya berarti nanti collateral damage itu, karena di surface istilahnya di area Kaltim itu banyak sekali industri-industri yang tergantung dari supply dari
lapangan-lapangan tua yang termasuk saat ini adalah VSS. Nah, teman-teman yang di PHM ataupun di PHKT juga mempunyai hal yang sama. Jadi kita melihat bahwa improvement di keekonomian itu sangat kami harapkan, dan support dari pemerintah untuk upstream ya, terutama untuk upstream ini sangat dibutuhkan. Karena tanpa adanya itu ya industri upstream akan kolaps. Apalagi saat ini kita juga berhadapan dengan case-case yang cukup challenging, yang tadi oil price juga di level yang cukup low ya, di 40 sampai 45. Kemudian kondisi COVID juga masih belum bisa kita manage dengan aman, masih ada kondisi-kondisi yang istilahnya aktivitas itu tidak 100% dilakukan lagi, malah beberapa pembatasan-pembatasan masih tetap dilakukan sehingga konsumsi tadi energi jadi berkurang. Nah, case-case seperti itu bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan, kita masih memerlukan ketahanan energi di future, karena itu adalah tanggung jawab kita semua. Tapi di satu sisi bagaimana membalas dengan kondisi keekonomian yang saat ini kami butuhkan penyesuaiannya. Nah, ini semua kita lakukan dengan kondisi saat ini cost efektif tadi ya, cost efektif supaya PSS ataupun sanga-sanga ini masih bisa survive. Nah, ini kenapa kok kita tadi melihat ke sana ya? Karena memang aim-nya adalah untuk mewujudkan mensupport target 1 juta barrel tadi ya. Kalau di Pertamina kita punya 1 juta barrel dan 4 BCF per day di 2030. Nah, untuk government kita punya target 1 juta barrel juga di 2030. Sebenarnya alignment antara Pertamina upstream dan di sini dalam hal kecilnya adalah PSS untuk mensupport kebutuhan energi itu sangat besar. Jadi bagaimana nanti pemerintah dalam hal ini bisa berperan aktif ya dan mensupport kegiatan-kegiatan yang di upstream. Karena ini ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memproduksikan minyak dan gas itu secara ekonomi. Dan oil and gas ini masih jadi istilahnya main kontributor sampai dengan 10 tahun ke depan. Gitu. Mungkin ada shifting, tapi mungkin shiftingnya nggak akan cepat ya. Posisi-posisi kebutuhan energi masih disupport oleh minyak dan gas. Nah ini dengan kita melakukan tadi ya, sangat-sangat development plan tadi, kita bisa lihat bahwa ke depan kita punya opportunity untuk memproduksikan potensial resource yang bisa kita upgrade ya, bisa kita bawa menjadi reserve. Kemudian kalau kita tadi mendapatkan istilahnya perbaikan-perbaikan keekonomian, itu juga secara langsung upstream-nya akan hidup dan government akan mendapatkan take yang lebih tinggi. Dan kita juga berprinsip fair treatment ya, maksudnya tidak ada kebutuhan dari kami untuk meminta seluruh resiko ditanggung oleh pemerintah, tapi di sini adalah bagaimana bisa menjaga fair split yang nantinya operatornya hidup, kemudian tambahan geotek juga ada. Nah itu yang lagi kami usahakan dan lagi kita kolaborasikan dengan Bapak Ibu di SLK Migas. Mudah-mudahan ini bisa jadi istilahnya titik balik juga untuk ke depan, karena tanpa ini ya tadi resiko-resiko untuk berhentinya industri upstream akan sangat besar. Bisa dilihat di sini juga kita mensupport East Kalimantan industri, di mana saat ini sudah mulai berkembang ya, yang tadinya cuma pupuk tapi sekarang banyak petrochemical, kemudian LNG Badak juga mostly harus kita tetap jaga, dan yang nggak kalah penting adalah satu, semua ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, di lokal. Jadi itu yang nantinya akan sangat besar dampaknya kalau tidak bisa kita lakukan development, sustainability development tadi ya sampai 2038. Nah ini butuh sekali nanti peran dari government untuk terjun ke sini gitu.
untuk melihat apa yang terjadi di industri migas yang di upstream, bagaimana bisa dibantu, kemudian kedua belah pihak bisa berjalan bersama-sama dan sesuai dengan targetnya. Nah, ini salah satu ini ya, kalau tadi kita lihat hanya sepotong 2018 ya, kita bisa lihat dengan kita menerapkan tadi ya, business unusual tadi menjadi suatu perubahan dari perubahan rejim, dari yang cost recovery ke gross split, kemudian challenge-challenge yang lain gitu ya. Kemudian gas market juga turun gitu harganya. Kemudian saat ini juga COVID. Nah, bagaimana kita tetap punya plan, di mana plan itu bisa kita execute dan prioritasnya dengan mudah. Kalau itu kita punya, itu akan sangat mudah bagi kita, oh ini cocok untuk diterapkan di kondisi oil price saat ini. Oh ini cocok untuk oil price-nya 50 atau 60. Jadi kita punya a la carte portofolio lah untuk melihat bagaimana melakukan pengembangan tadi, tapi dengan koridor-koridor keekonomian. Nah ini alhamdulillah dari sisi performance ini bisa dibuktikan bahwa Pertamina dalam hal ini di Pertamina Hulu Sanga-Sanga itu bisa menjaga aktivitasnya. Jadi aktivitas komitmen di Pertamina Hulu Sanga-Sanga ini full support dari Pertamina. Jadi bisa dilihat kondisi yang tadi sebelumnya decline-nya 60%, kemudian kita kondisi kritikal karena saat itu masing-masing field juga mempunyai keterbatasan limit untuk beroperasinya, kebutuhan fuel, kebutuhan gas lift. Nah, ini dengan adanya komitmen, kemudian kontribusi dari rekan-rekan PSS juga, ini bisa lihat bahwa pemboran bisa dilakukan dengan cepat. Jadi setelah terminasi, 3 bulan setelah itu kita sudah mulai ngebor. Planningnya dari mana? Ya tadi, dari Sanga-Sanga Development Plan tadi. Jadi kita butuh memang suatu big plan ya, big plan untuk kita jadikan acuan sebagai blueprint-nya PSI ini, ke depannya seperti apa. Nah, di situ kita juga bisa melihat bagaimana kita coba balancing antara oil dan gas, karena mau nggak mau perusahaan ini harus beroperasi dengan kondisi keekonomian yang bagus ya. Nah, bagaimana dengan kenyataan pada saat 2018 ke 2020 kondisi harga gas juga istilahnya tidak seperti sebelumnya gitu. Banyak produser gas saat ini yang di seluruh dunia yang membanjiri market-market. Jadi otomatis kita bersaing dengan market yang tight ya untuk harga gas dan harga minyak yang tidak tentu polanya naik turunnya. Nah, di sini kita bisa milih, kalau kita punya plan tadi yang kita katakan sebagai blueprint, kita bisa milih mana yang bisa kita eksekusi saat ini, mana yang tidak gitu ya, atau mana yang kita postpone terlebih dahulu. Nah, tentunya tadi dalam koridor keekonomian bahwa semuanya balik lagi ke keekonomian dan tadi butuh support dari government. Ini alhamdulillah dari sisi performance untuk gas sama minyak kita bisa naikkan berlahan dan mudah-mudahan ini juga bisa ke depannya mencapai tadi ya cita-citanya sebagai turut andil dalam mewujudkan 1 juta barrel tadi dan 4 BCF gas untuk di Pertamina. Oke, mungkin summary-nya singkat saja. Jadi dengan adanya development plan ini lebih ke arah strategic decision yang harus kita build ya supaya kita juga bisa mensupport targetnya pemerintah ya. Terutama nanti ke depan apabila kebutuhannya lebih dari 1 juta barrel. Nah, bagaimana dengan posisi-posisi di PSI yang ada? Apakah masing-masing PSI kalau bisa dilakukan seperti ini mungkin akan dengan mudahnya untuk melihat mana yang perlu bantuan pemerintah, mana yang bisa kita lakukan dengan keekonomian saat ini. Nah, intinya yang kita lakukan di Sanga-Sanga ini bisa dalam hitungan kami bisa menambah 7 kali potensial reserve kami saat ini. Karena kalau kami sekarang tidak ada bantuan ataupun tidak ada involvement nanti dari pemerintah, tentunya
kami cukup saat ini cukup stretch ya dengan kondisi keekonomian yang ada, dan penyesuaian split itu dibutuhkan untuk kita tetap beroperasi 2038. Karena kalau enggak, sangat-sangat itu mungkin akan habis di 2024 ataupun 2023. Nah itu karena keterbatasan tadi ya. Potensi ada, tapi butuh adjustment split lah istilahnya. Nah ini kenapa di nomor 3 kita butuh sekali support dari government di fiskal dan commercial breakthrough yang nantinya bisa kita wujudkan tadi ya, yang 1 juta barrel tadi dengan tata waktu yang lebih cepat ataupun sesuai dengan targetnya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti dikumpulkan di akhir ya, Pak Ruli ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre Wijanarko tadi pemaparannya. Mungkin boleh saya sarikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andre Wijanarko, bahwa dari sudut pandang KKKS, bahwa reserve, terutama untuk yang menangani lapangan yang mature, bahwa reserve yang tersisa itu memang sudah semakin kecil, dan sekarang bahkan untuk kasus PHSS lokasinya tersebar, sehingga untuk memproduksikan butuh pemikiran atau pola yang mungkin unconventional, atau bahkan harus berpikir lagi think out of the box. Kemudian juga regulasi yang mendukung di waktu yang tepat itu akan membantu KKKS untuk mencapai target work program and budget itu secara ekonomis, dan terutama juga kita bisa melakukan optimisasi atau bahkan men-challenge mengenai kontraktor split atau mengenai regulasi yang mendukung. Kemudian ada juga mengenai bahwa kita pola bisnis as usual itu harus berubah, baik itu dari segi teknologi maupun juga pengelolaan prioritas dari portofolio yang tersisa, dan juga kemudian berkolaborasi di sini, berkolaborasi dengan beberapa company di sekitar, beberapa KKKS yang berada di sekitar, dan di situ berkolaborasi untuk mengelola atau melakukan kerjasama agar resource yang ada di area tersebut berhasil diproduksikan, berhasil menjadi reserve. Dan sebagai catatan penting tentu saja tadi bahwa PHSS berhasil mempertahankan produksi, bahkan juga meningkatkan dengan segala upayanya. Nah, itu tadi dari sudut pandang KKKS. Mengenai, kita akan melihat di sesi berikutnya ini mengenai mungkin lebih global lagi, lebih helikopter view lagi dari perkembangan dinamika migas saat ini. Saya akan memberikan waktu kepada narasumber kita selanjutnya, yaitu Pak Beni Rubiantara. Kami persilakan, Pak. Terima kasih, Mas Ruli, moderator. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran jelas, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mudah-mudahan pemirsa belum ngantuk ya. Saya untuk menghemat waktu, mempercepat, saya langsung share bahan ya. Mana? Ini dia. Silakan, Pak. Oke. Sebentar, saya mulai dengan slide yang pertama dulu. Jadi ini sesuai dengan judul dari diskusi kita ini. Maka saya ambil judul ini, Pandemi COVID-19, Momentum Peningkatan Daya Tarik Investasi Sektor Hulu Migas di Indonesia. Oke, ini intro, semua orang tahu gini ya, COVID-19 ini unprecedented event ya, belum pernah terjadi sebelumnya. Otomatis kan tahu-tahu April harga minus gitu ya, seumur umur kan belum pernah tuh harga minus. Harga WTI ya, WTI ya, kalau yang Brent kan turun juga sih, tapi nggak minus. Kan mungkin pertanyaannya kenapa kok WTI minus, Brent nggak minus kan ya? Ya karena WTI itu ya sebagian mungkin udah tahu lah ya. Kalau WTI itu kan titik serahnya dia di Oklahoma, di Cushing, itu kan dia di daratan
terkucil di daratan, landlocked gitu ya. Sementara kalau brand itu dia di laut gitu ya, di apa namanya, di laut utara. Jadi lebih gampang untuk melakukan delivery. Tanker juga lebih gampang, banyak yang ada available dan mudah gitu ya. Jadi waktu itu meskipun brand tertekan, tapi tidak separah WTI kalau kita lihat di sini ya. Tapi kalau susah bayangin pasar lah itu. Pasar gitu kan, kok di Bandung tuh ada pasar Simpang, itu rame, gampang aksesnya, itu kira-kira delivery-nya brand gitu. Kalau ada pasar lagi di ujung Bandung pinggir sana, susah aksesnya, itu WTI. Jadi pengaruh juga itu, karena apa namanya, kalau pasar yang strategis itu kan angkot gampang lewat, itu pengaruh gitu ya. Kalau yang ujung tadi kan terpencil, susah akses, orang ke sana harus nggak ada angkot, kira-kira gitu ya. Kenapa WTI itu kemarin sampai itu brand nggak gitu ya. Nah sekarang what next? Oke lah, kemarin sudah minus, sekarang sudah agak naikkan 40 gitu ya. Pertanyaannya, setelah ini kapan? Sekarang bulan apa ini? September ya. September ini kan next berapa sih? Ini tergantung kawan di bawah ini nih, OPEC sama si plus lah, kawan-kawan lah. Saudi, Amerika. Tumben mereka ini sekarang akrab gitu ya, karena masalah setelah COVID ini jadi akrab gitu, sama-sama sepakat untuk memotong produksi dan apa namanya, comply. Jarang-jarang OPEC aja kadang-kadang sesama negara anggota aja belum tentu comply. Nah sekarang waktu zaman COVID ini Rusia, Shell Oil ini yang selama ini nggak ikut-ikutan, sekarang ikutan gitu, ikut bantu nurunin produksi gitu ya. Entah niat nurunin beneran atau karena memang nggak ekonomis gitu untuk diproduksikan. Jadi semuanya memotong. Nah pertanyaan berikutnya, secara compliant sukses, secara produksi turun, harga lumayan recover gitu, apakah akan terus naik? Nah ini sangat tergantung nanti nih, akan terus semangat untuk memotong produksi, tetap compliant, dilanjutkan artinya pemotongan produksinya, atau mulai ada yang tergoda, karena udah di atas 40, 50 itu mungkin banyak yang tergoda juga, kayak Rusia bosen juga kan dipotong-potong produksi. Jadi sangat tergantung nanti kerjasama OPEC Plus ini ke depan, apakah harga bisa, kalau ada yang tergoda untuk produksi lagi, harga bisa tertekan lagi nanti ya, mungkin balik lagi ke bawah 40 gitu ya. Jadi nanti sangat tergantung dengan OPEC Plus, kira-kira itu message-nya. Oke. Nah, ini geser slide. Oke, next slide. Nah, ini lesson dari oil crash. Karena tahun 2015-2016 kita pernah gitu ya, itu kan agak beda sama sekarang. Sama-sama harga turun juga ke 30-an waktu itu. Bedanya kalau dulu itu kan isunya karena hanya supply karena ada shale oil. Kalau sekarang kan isunya dua gitu. Isunya oversupply masih gitu ya. Ditambah lagi dengan COVID. Kalau dulu kan zaman 2015-2016 itu kan pengamat, kalau ibu bapak baca Google gitu kan ya, sering dengar lower for longer gitu ya. Sering lah, artinya bakalan lama nih kira-kira harga rendahnya gitu ya. Sekarang itu kan orang takutnya lower forever gitu ya, ada beberapa pengamat gitu ya. Yang mudah-mudahan enggak kan. Apa yang dilakukan, saya pikir tadi apa yang banyak di Mas Andri sampaikan, artinya standar lah ya, udah pasti akan project akan dilihat lagi gitu ya, karena dulu dihitung dengan harga 60, 65, sekarang 40, apakah masih ekonomis gitu ya. Khususnya proyek-proyek yang belum FID, kalau proyek yang udah FID mungkin nggak ada pilihan gitu ya, udah harus jalan gitu loh, kayak cut loss gitu. Kalau yang proyek yang belum FID, si investor itu punya pilihan untuk nggak lanjut gitu ya, kalau nggak ada perubahan-perubahan untuk memperbaiki keekonomian. Jadi itu kalau dia nggak ekonomik bisa dipospon kalau yang belum FID. Kemudian bisa menunda CAPEX ditunda, ya itu tadi karena harga turun, kemudian change priority, otomatis lah ya, karena harga turun, keekonomian berubah, otomatis prioritas juga berubah. Cost efisiensi semua melakukan, nggak usah disuruh-suruh gitu ya. Semua orang otomatis kalau harga rendah, dia akan berpikir gimana cost efisiensi, kemudian renegosiasi dengan supplier, kasihan juga supplier gitu ya, harus ikut juga dia merasakan musibah harga rendah ini gitu ya. Kemudian yang nggak enak tentunya price new hiring, ini kasihan buat adik-adik kita yang baru lulus ya biasanya, karena dengan situasi harga rendah itu biasanya penerimaan agak turun gitu. Jadi kadang-kadang siklus, kalau di oil and gas kan siklus gitu ya. Kalau pas lulus harga minyak tinggi, ya kayak saya dulu lulus tahun 89 harga minyak lagi naik gitu ya. Gampang cari kerjaan, diterima di 1-2 company gitu ya.
Padahal kalau harga rendah satu aja susah gitu ya. Nah, memang sangat siklus. Ya mudah-mudahan badai segera berlalu. Nah, sekarang saya masuk ke Indonesia ya. Apa masalah-masalah di Indonesia? Jadi kalau yang tengah ini investor, anggap aja investor. Jadi kalau investor itu dia pada dasarnya lihat 3 ini gitu ya. Geologi, mungkin ada yang pernah lihat ya. Atau subsurface, fiskal, dan petroleum regulatory. Basicnya, klasiknya itu tiga ini. Tapi kemudian ada juga yang melihat cukup penting untuk melihat akses to market gitu ya. Karena kalau kita ketemu lapangan frontier, kalau nggak ada akses itu kan kalah menarik dibanding tempat lain yang punya akses, ada infrastruktur dan lain-lain. Jadi itu juga penting gitu ya. Nah ini dari sisi investor yang di tengah. Kemudian apa isu-isu yang ada di Indonesia saat ini? Ini yang saya tangkap gitu ya, saya observe gitu ya. Apa yang saya observe, nah ini. Kompetisi untuk menarik investor dari luar itu semakin ketat. Nanti saya ada slide-nya. Kemudian ketergantungan kepada impor semakin tinggi, nanti juga ada slide-nya. Nah ini revisi Undang-Undang Migas belum selesai-selesai, paling tidak sampai berita ini diturunkan, belum selesai-selesai. Kemudian ada prolonged misunderstanding of cost recovery. Nah ini, nanti ada slide-nya juga ini. Tidak paham yang berkepanjangan. Misleading yang berkepanjangan. Yang pusingnya itu ya beginian di Indonesia ini. Banyak misleading tapi berkepanjangan. Multiplier effect or fiscal revenue. Nah ini juga kadang-kadang suka gamang. Karena kadang-kadang hidup ini harus milih. Ya kalau bisa dua-duanya ya kita milih multiplier effect dan fiscal revenue. Tapi di dalam situasi seperti kita ini pilihannya ya pilih salah satu. Mau multiplier effect atau fiscal revenue gitu. Kadang-kadang kan gamang. Kadang-kadang ngomongnya multiplier effect gitu ya. Tapi tetap aja pengen fiskal yang tinggi. Nah, jangan gampang. Harus kalau kita komit multiplier ya sudah. Fiskal jangan terlalu tight gitu ya. Kalau mau tight, mau multiplier ya nggak dapat. Nah, kalau mau dua-duanya malah nggak dapat dua-duanya. Kemudian energi transisi. Energi transisi itu kan ya kita tahu lah ya. Emisi karbon, banyak perusahaan-perusahaan minyak sekarang dia go green. Khususnya yang di Eropa, beda dengan yang Amerika. Kalau yang Eropa itu kan kayak BP, lagi yang Eropa nih, Eni, Shell, Repsol, ya ada yang besar-besar aja ya, yang di Eropa gitu ya, Total. Nah itu yang Eropa itu memang mereka go green lah ya, net zero. Ya memang yang Amerika kan nggak terlalu gitu ya, kayak Exxon, Chevron. Nah jadi implikasinya apa? Implikasinya itu ke duit, alokasi. Jadi kalau misalnya dulu duit yang tersedia untuk hulu migas 100, sekarang dengan adanya policy net zero ini mungkin ya 100 itu ya mungkin 40 berapa persen itu harus lari ke ini apa namanya skema bisnis yang non fosil, non oil and gas gitu ya. Otomatis alokasi budget yang ke upstream akan berkurang. Ini tantangannya gitu ya. Kemudian KPI, short term orientation. Nah ini juga masalah di Indonesia, karena semua orang berpikir jangka pendek. Enggak orang ya, kalau kita bicara ini mulai dari kementerian lembaga, institusi, perusahaan, organisasi, apalagi. Jadi semua berpikir tahunan gitu ya. Yang jadi masalah itu kadang-kadang, yang namanya KPI itu suka conflicting gitu ya. Satu institusi aja bisa konflik gitu, kadang-kadang ya. Ya pastilah kebayang gitu, jangan satu bidang dengan bidang lain kadang-kadang bisa beda itu KPI-nya, tujuannya bisa nggak lain satu sama lain. Akhirnya kan orang semua berjuang untuk dapat KPI yang tinggi, yang tercapai. Kenapa? Karena KPI itu penting loh. Pertama, kalau tercapai KPI kan prestasi bagus, dapat award, dapat penghargaan. Minimal nggak diganti lah kalau pejabat gitu kan tercapai KPI-nya gitu. Jadi semua orang mikirin KPI-nya, jangka pendek KPI-nya itu unfortunately gitu ya. Padahal kalau kita bicara dengan Indonesia, tujuan Indonesia dengan horizon yang lebih luas, ya itu nggak nyampe. Jadi sibuk mikir tahunan, yang mikir 5 tahun ke depan nggak ada. Karena nggak ada gunanya mungkin dianggap mikir 5 tahun ke depan. Cuma juga kan bukan gua lagi. Nah, cara-cara berpikir gini lah yang kadang-kadang bikin apa namanya masalah lah ya. Kemudian decreasing investment attractiveness, nanti saya ada slide-nya, nanti kita lihat di slide aja lah. Oke, next. Nah ini saya singkat aja ya untuk yang ini karena udah sering nih. Jadi intinya bahwa kalau jenis kontrak itu kan ada konsesi, ada PSC, ada service kontrak. Nah masing-masing ini ada videonya sih kalau mau nonton di sini saya
Karena banyak yang nanya kan PSG Kosrek, PSG Gross Split, bagus mana? Oh, saya kan nggak bisa jelasin 1-2 menit gitu ya, kalau ditanya orang gitu. Makanya supaya panjang saya bikin video, nontonlah gitu 30 menit. Khususnya buat teman-teman yang kurang kerjaan nih, kalau yang sibuk nggak usah lah, jangan nonton. Nah ini ya kira-kira beginilah ya. Kalau ini yang orange ini gas, yang biru ini minyak lah ya. Jadi kalau kira-kira apa sih poinnya di sini? Jadi poinnya di sini itu adalah kalau di negara-negara OECD, negara-negara maju mereka pakai pakai konsesi. Kanada, USA, Norway, UK, Australia itu konsesi. Karena sistem administrasi perpajakannya udah bagus. Dan juga di samping itu industri penunjangnya sudah berkembang. Jadi nggak perlu TKDN, nggak perlu dibela gitu. Industri domestik, karena mereka udah maju. Itu nggak masalah di konsesi. Tapi di negara-negara berkembang, ya PSG umumnya. Ya kita lihat lagi ke bawah. Di negara-negara yang berkembang itu maksudnya yang cadangannya sedang-sedang sampai kecil lah. Kalau yang besar lain lagi. Kalau yang besar itu mereka umumnya akses tertutup. Tertutup itu kayak gini lah ya. Boleh masuk tapi servis kontrak kayak di Iran sama Irak. Atau konsesi tapi NOC minimum 51%. Nah, itu juga bentuk-bentuk dari limited akses itu gitu ya. Nah ini, kalau yang negara yang sama sekali belum boleh industri urusan asing masuk ke industri hulu migasnya, sekarang tinggal 2, Saudi Arabia sama Kuwait. Dulu ada temannya Meksiko, tapi Meksiko alhamdulillah 2014 sudah sadar dia, karena tiba-tiba produksinya turun terus, dia buka investor asing dan sukses mereka gitu ya. Jadi kira-kira ini ya, untuk yang ini, kalau yang ini silakan lihat video lah. Karena kalau saya panjang lebar di sini 30 menit sendiri habis waktu. Oke. Nah ini misunderstanding cost recovery ini saya nggak tahu lah ya, saya kadang-kadang agak males juga jelasin ini. Karena nggak ngerti-ngerti juga gitu, orang umum maksudnya, kalau ibu-ibu bapak-bapak sini kan udah pada ngerti lah. Jadi kan yang namanya biaya, ini kan biaya nih, cost recovery lah, namanya biaya. Ini kan ada di dunia tadi kan seperti slide sebelumnya, kan ada konsesi, ada PSG, ada PSG. PSG Indonesia kan agak beda, karena di tempat lain pakai royalti, di kita pakainya FTP, dibagi sama K3S. Sama service kontrak. Semuanya ada biayanya, yang namanya orang usaha masa kagak ada biaya, kita bisnis buka kopi pisang goreng aja kan ada investasi biaya gitu. Nah, biaya ini kalau yang merah ini itu dia lewat mekanisme. Nah, ini saya bold gitu ya, mekanisme cost recovery. Jadi cost recovery itu mekanisme. Kalau yang biru tidak ada mekanisme cost recovery, yuk keluar duit bebankan aja, sama kayak kita bisnis biasa kan nih, catatlah pengeluaran langsung bebankan, hitung profit, hitung pajak, selesai. Kalau di yang merah ya nggak bisa, lu keluar biaya gua cek dulu, guanya otoritas hulu migas di negara tersebut ya. Kalau di Indonesia SKK migas, kalau di luar negeri ya adalah namanya. Jadi mereka harus disetujui dulu oleh otoritas itu, gitu loh maksudnya. Nggak otomatis langsung dibebankan. Nah kalau dari investor senang mana? Ya senang yang konsesi dong maksudnya gitu ya. Karena kan nggak berurusan dengan pemerintah. Gua keluar 100 ya bayar 100 lah. Saya bebankan 100 maksudnya. Kalau di sini keluar 100, SKK migas setujui belum tentu 100 kan. Ya karena ada kesalahan-kesalahan kamu lah, dianggap tidak negligent atau segala macam lah ya. Ada hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang disetujui, bisa jadi keluar duit 100 dibayar 95, kan belum tentu ini gitu. Jadi sebenarnya cost recovery itu lebih bagus buat negara karena menjamin bahwa pengeluaran itu benar-benar dicek gitu loh. Kalau kita negative thinking nih, kalau mau main-main biaya gitu ya, mau main-main dengan biaya, enakan yang merah atau yang biru? Enakan yang biru lah, kagak ada yang ngecek kok maksudnya. Nggak pengaruh ke bagi hasil, emang di konsesi kagak ada bagi hasil. Tapi pengaruhnya ke pajak. Jadi ada yang bilang, oh ya kayak konsesi ini mirip gross split nih. Biaya nggak ngaruh, itu uang gua. Ya emang uang lo gitu loh. Tapi pengaruhnya ke pajak. Ya ada juga ke negara gitu loh. Jadi salah kalau yang bilang nggak ada cost recovery, nggak ngaruh ke negara. Ya salah. Oke, kita lurusin lah. Yang nggak ngerti-ngerti kita lurusin. Oke, ini apa lagi nih? Next. Nah ini baru nih. Kemarin saya dikirim sama teman ya dari Woodmac, ini menarik nih. 3 years of gross split in Indonesia. Is this the end? Ini Agustus 2020, saya baru lihat 2 hari yang lalu ya. Baru baca selintas. Bapak, ibu-ibu kalau tertarik baca, bagus juga sih menurut saya untuk pembelajaran gitu ya.
Jadi ini summary-nya aja saya ini ya, ada 4-5 halaman kalau nggak salah reportnya gitu, lebih kali. Ini saya ambil yang relevan aja. Jadi why has Indonesia returned to cost recovery? Ini bahasa Inggris ya. Vague criteria for discretionary industrial split and regressive nature. Susah bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia aja. Jadi urusannya ini singkatnya ya daripada baca panjang lagi. Jadi kira-kira ya pusing nanti urusan diskresinya karena kriterianya nggak jelas. Dan regressive nature of the gross split. Nah ini, regressive nature ini maksudnya ya itu tadi, karena ngambil di atas gede, nanti ada di slide berikutnya. Itu sebenarnya, kalau ngerti dari dulu udah tahu sih bahwa regressive gitu ya. Nah ini, regressive nature of the gross split itu yang have proven jadi nggak populer gitu ya. Ini kata Woodmack. Jadi, apa namanya, lagi despite the range of bla bla, walaupun ada variabel progresif gitu ya, investor do not see sufficient upside under the gross split term to offset increased project and procurement risk. Artiin sendiri lah ya. Nanti saya artikan salah kan nggak enak. Nah ini dia ada slide ini juga, effective royalty rate. Nah effective royalty rate-nya apa? Ini mirip dengan kalau di slide saya di YouTube saya itu namanya access to gross revenue, mirip itu. Kalau effective royalty rate itu dari sisi pemerintah, jadi effective royalty rate itu makin buat pemerintah makin besar makin bagus, tapi buat investor makin kecil makin bagus. Kalau access to gross revenue itu kebalikannya, access to gross revenue itu makin besar makin bagus buat investor. Kalau saya pakai istilah access to gross revenue di YouTube saya, kalau si Woodmack pakai effective royalty rate, sama aja. Nah, effective royalty rate kalau menurut Woodmack ini Asia Pasifik aja, kalau dunia kebanyakan. Jadi kalau Asia Pasifik ini menurut Woodmack itu kira-kira gini nih. Jadi makin ke bawah ini effective royalty rate-nya makin besar, artinya apa? Makin nggak menarik bagi investor. Jadi yang paling nggak menarik itu Myanmar, kemudian India RSM, revenue sharing model. Ini gross split juga, gross split versi India nggak menarik juga. Indonesia gross split. Nah ini Indonesia gross split di nomor 3 dari bawah. Indonesia PSG di sini. Ini kata, sekali lagi kata Woodmack loh, saya disclaimer nanti dibilangin kata saya lagi, ini kan kata Woodmack. Oke, jadi gitu. Jadi dibanding dengan PSG, effective royalty rate-nya kan beda jauh. Effective royalty rate-nya di sini, sementara gross split antara ini dan ini gitu ya. Ini kan lowest case kan bisa, ya tergantung tadi ya, case-nya apa, darat, laut gitu kan ya. Kira-kira kalau yang kecil ini darat lah, kalau laut kan biasanya lebih gede gitu ya. Nah, itu ada dalam bentuk range. Jadi ini effective royalty rate jadi begini, Indonesia, PSC, yang ini, yang gross split yang bawah. Next. Nah, ini masih di materi si Woodmack yang kemarin. Ini halaman keberapa lupa saya. Saya copy paste aja. Copy paste. Saya cut and paste. Gimana bacanya? Jadi yang ini yang bawah, yang horizontal, fiscal attractiveness, daya tarik fiskal. Yang bawah prospectivity, artinya makin ke atas makin bagus prospectivity-nya. Yang ke kanan makin bagus fiscal attractiveness-nya. Supaya nggak pusing. Nah, ini rule of thumb-nya gini. Kalau negara yang prospeknya kecil, ya pasti fiscal attractiveness-nya menarik. Kan udah jelek ya, nggak usah belagu kira-kira gitu ya. Kalau yang prospektifnya bagus, biasanya fiscal attractiveness-nya jelek gitu loh. Jadi nggak apple to apple membandingkan ini dengan ini gitu. Jadi ini cara bacanya, ini saya ngajarin cara baca dulu nih. Jadi nggak bisa ini sama ini karena beda. Nah, gimana caranya kalau mau membandingkan Indonesia ini menurut Woodmack berada di antara prospectivity-nya 34. Oke, karena berada di 34, kita bandingin 34 aja deh. Nah, negara-negara yang di 34 ini kita bandingkan dengan kawan-kawan yang selevel. Ibu-ibu, bapak-bapak kan kalau bandingin yang selevel lah. Kalau beda kelas gitu, kalau tinju kelas bantam, kelas berat ya babak belur. Jadi kita bandingkan dengan yang sekelas. Nah, Indonesia sekelas. Kalau sekelas Indonesia, fiscal attractiveness-nya cost rate kalah gitu ya. Di sini dibanding kawan-kawan yang di sini. UK sini nih. Bendera-bendera, saya nggak hafal juga bendera-bendera nih. Nah, ini Indonesia. Indonesia cost rate di sini. Gross split di sini gitu. Kita kalau mau memperbaiki ke kiri atau ke kanan. Tadi yang saya bilang, kalau mau memperbaiki attractiveness ke kanan, bikinlah ke kanan supaya kita tuh kalau bisa di sinilah nih Malaysia kan lewat-lewatin dikit lah kawan-kawan tetangga ini di sini. Tadi kan maunya bagus tadi kan dari investor Mas Andri. Jadi harusnya lebih bagus kita bikin baru lebih bagus yang ke
arah kanan. Kalau growth split beloknya ke kiri, ya ini kayak orang apa ya, kayak mobil salah jalan nih, harusnya belok kanan, nih belok kiri gitu loh. Harusnya belok ke kanan. Kalau nah sekarang ya udahlah, daripada ngomongin masa lalu gitu kan, gimana caranya ya, mau growth split kayak mau kosrek kita bikin ke kanan. Kalau mau berubah, ya. Kalau nggak mau ya udah. Ini kalau mau geser ke kanan, karena lawan kita yang satu level di sini, mereka di sini gitu loh. Yang ini nggak usah dicontoh. Jadi kita geser supaya lebih baik kita geser ke kanan sini. Baik yang growth split maupun yang kosrek. Ya tadi growth split salah lah, 3 years ago ya, sayang juga ya, maksudnya bikin terus tiba-tiba malah nggak lebih baik gitu lah. Oke. Nah, kenapa perlu memperbaiki daya tarik investasi? Nah, judul saya tadi kan bagaimana menarikkan investasi gitu. Kenapa? Ya kita lihat dulu caranya kita perlu perbaiki atau enggak itu apa? Ya data. Datanya apa? Survei, kajian, informasi, apalagi? Studi dari siapa? Ya kalau bisa dari dalam dan dari luar negeri gitu ya. Ya kalau bisa dari kajian-kajian independen tentu yang capable, jangan yang abal-abal maksudnya. Carilah konsultan atau yang capable, yang worldwide. Nah, nanti dia akan punya data untuk memeringkatkan Indonesia di mana gitu ya. Kita kurang apa, kita perbaiki. Kalau kurang kita perbaiki, jangan dimarahin. Nanti konsultannya dimarahin. Sian juga konsultan kok dimarahin. Nah, di sini karena saya cuma dapatnya 3, ada dari Woodmac, ada dari, kan tadi udah Woodmac, jangan Woodmac terus lah, nanti kan bisa jadi Woodmac ini sentimen sama Indonesia jelek mulu gitu ya. Jadi kita pakai juga, saya pakai IHS Markit, satu lagi Fraser. Nah, ini yang sering dipakai global sih. Karena sependek yang saya tahu ya Woodmac sama IHS itu untuk hulu migas salah satu yang paling sering dipakai, paling bagus gitu. Ada juga Rystad, cuman Rystad saya nggak punya bahan dari mereka gitu. Jadi hanya 2 ini sama Fraser. Oke, kita lihat. Woodmac cepet aja, tadi udah ya, nanti kayaknya bisa-bisa Woodmac ini kok bilang Indonesia jelek mulu nih, nggak enak juga nih. Jadi menurut Woodmac kita di sini nih. Jauh banget ya. Ya, intinya kurang menarik lah ya, karena sama Malaysia aja di sini, jauh banget kita gitu. Ini menurut Woodmac, tapi udahlah kan Woodmac terus, mungkin ada yang bosan sama Woodmac. Oke, IHS deh, coba lihat, siapa tahu IHS kan bagusan dikit. IHS. Nah, IHS ada 2 ya. IHS ini dia bikin yang merah ini yang kosrek, yang merah yang satu ini, yang merah yang lebih parah ini growth split. Jadi ya masih di kanan juga unfortunately gitu ya. Jadi menurut IHS ini udah 2 orang bilang nggak bagus nih, yang pusing ini gimana gitu ya. Nah, ya udah 2 orang yang capable international, recognized internationally gitu ya. Ya udahlah, percaya aja lah, masa nggak percaya? Kalau saya sih percaya. Tapi kalau ada yang nggak percaya, bikin sendirilah. Sama satu lagi Fraser Institute. Fraser Institute ini dia lembaga independen, bukan konsultan. Jadi dia metodologinya dia pakai survei ke CEO, ke bos-bos lah. Ya mungkin nggak harus CEO lah, mungkin senior manajemen, karena CEO kan mungkin dikasih kuesioner kan nggak dijawab-jawab karena sibuk. Mungkin ya manajemen, senior vice president gitu-gitu kali lah. Nah, ini menurut dia bikin, dia ada metodologinya, gampang tinggal di Google ya, kalau mau detailnya tinggal di Google. Ini yang versi 2018 dikeluarin tahun 2019. Yang terbaru saya nggak punya, saya nggak tahu ada nggak yang terbaru. Jangan-jangan gara-gara COVID kan nggak sempat kan bikin yang versi lebih baru dari ini. Indonesia ranking berapa? Hitung sendiri. Indonesia ranking berapa? Saya kalau kita hitung dari atas, Pak, lama banget nih. 1, 2, 3, 4. Mendingan kalau saya sih lebih gampang hitung dari bawah. Indonesia ranking 1, 2, 3, 4, 5. Indonesia ranking 5. Dari bawah gitu kira-kira. Udah, jadi ya udah apa ya? Udah parah lah ya artinya. Artinya kita menurut orang luar, percaya atau nggak percaya terserah. Kita jelek. Nah, sekarang kayak orang gitu ya. Kalau dibilangin jelek tinggal milih mau marah sama yang bilang jelek atau mau memperbaikin diri gitu. Kalau ada orang bilang, "Lu Ben, lu kacau lu." Apa gitu. Gue ngerasa ganteng aja soalnya kan kadang-kadang gitu. Kalau di ngaca di rumah sendiri soalnya gitu. Nggak ada yang begitu keluar banyak yang lebih ganteng dari gue gitu maksudnya. Jadi mendingan gue introspeksi. Nah dulu nih kita belajar sejarah dulu. Ini di PSC. Ini sebenarnya dari bukunya saya ada, cuman saya mengkut dari bukunya Pak T.N. Mahmud. PSC Indonesian Perspective gitu ya. Jadi dulu
kita sudah biasa. Karena Indonesia ini kan suka tidak suka, kita ini kan yang pionir dari PSG. Jadi kita pionir. Jadi tahun 80 kita mengeluarkan 3 generasi gitu ya. Dan jadi contoh lah buat orang-orang dulu ya gitu ya. Sorry. Ini saya soalnya keganggu yang minta accept ini. Oke, jadi dari dulu kita sudah cukup responsif merespon dinamika global. Cukup visioner pada saat itu tahun 80 90, makanya kita menonjol lah waktu itu gitu ya. Jadi kita mengeluarkan insentif ketika tahun 80 ada 4 paket insentif lah, paket 1, 2, 3, 4. Nah, itu isinya baca sendiri. Itu dilakukan kenapa? Karena merespon persaingan global yang sudah berubah pada saat itu. Satu, harga minyak turun, turun juga harga minyak seperti sekarang. Kedua, persaingan itu baru muncul. Dulu yang namanya negara-negara lain itu belum ikutan main di bisnis migas. Tiba-tiba mereka menawarkan juga gitu kan ya. Jadi investor ini kayak hukum supply demand aja. Jadi si investor itu aja, sementara negara yang menawarkan makin banyak. Jadi oversupply. Kalau di ekonomi itu kan oversupply itu price turun. Nah di sini price-nya itu dalam tanda kutip government take, penerimaan negara. Ya government take jadi turun. Ya apa? Government take turun lewat mana ya? Lewat berubah. Kurangin lah. Nah ini diperbaikinlah fiskal dalam rangka memperbaiki daya tarik. Ini sudah dilakukan. Nah, tapi terakhir tuh tahun 93. Setelah itu seingat saya sependek yang saya baca ya, mungkin saya ada yang miss, tapi seingat saya setelah itu nggak ada lagi paket insentif yang terstruktur seperti ini gitu ya. Yang malah yang keluar 2017 gross split gitu ya, itu kan bukan paket insentif. Malah tadi kalau menurut Rutmek, sekali lagi menurut Rutmek loh, itu disinsentif. Oke. Nah sekarang saya masuk ke ini permasalahan gap ini. Kira-kira gimana solusinya ya? Solusinya konsumsi kita kan ini minyak ya. Ya jangan lihat persis angkanya mungkin meleset gitu ya. Cuman trennya aja bahwa gap-nya itu kan menganga gitu loh. Apa solusinya? Ya pertama dalam jangka pendek dan menengah, dalam jangka panjang. Kalau ini menurut saya loh, saya coba bikin gitu. Kalau jangka pendek ini kan bisa akuisisi, jangka menengah itu bisa dari yang sekarang yang sudah ada POD, maupun yang undeveloped discovery, tadi yang pernah disampaikan oleh Mas Andri juga. Dan mau EOR dan eksplorasi, ini eksplorasi tulisannya ketinggalan. EOR dan eksplorasi di sini gitu ya. Detailnya gimana caranya, implementasinya? Oke, yang pertama, jangka pendek, going out strategi. Ini jangka pendek banget ini Mas. Artinya apa? Going out strategi itu bagi negara-negara yang konsumsi besar di negara itu gitu ya, kayak siapa? Cina, India, Jepang, Korea Selatan. Mana lagi? Itu mereka melakukan apa yang dinamakan strategi going out. Jadi mencari opportunity di luar dalam rangka mengamankan pasokan domestik. Lewat siapa? Lewat Indonesia. Kalau Indonesia lewat Pertamina. Makanya di sini kan saya lambangnya Pertamina. Jadi itu apa? Dalam jangka pendek memang relatif lebih cepat sih. Artinya kan bisa beli blok baru di luar lewat mekanisme akuisisi atau aset swap. Aset swap jarang sih, tapi banyak juga sih dilakukan di negara-negara, di perusahaan-perusahaan lain yang melakukan aset swap. Ya misalnya kayak Pertamina punya banyak aset sekarang kan bisa aja aset swap. Tentu ada hitungan-hitungan lah, hitungan-hitungan valuasinya. Kan nggak harus sama. Ada kalau aset swap itu kan ada strategik pendekatan strategik. Nah, jadi melakukan akuisisi tujuannya apa ya tadi mengamankan domestik lebih cepat karena tadi ya tinggal ada blok yang sudah produksi masuklah PI participating interest paling enggak ada yang bisa disecure untuk domestik membantu pasokan lebih cepat maka saya sebut di sini jangka pendek gitu ya tapi tentu enggak simpel-simpel juga kadang-kadang di negara-negara kayak apalagi negara-negara OPEC lah ya kayak Algeria, Libya yang di Afrika yang Pertamina ada itu kayak di Algeria kemudian Irak mana lagi Pertamina ada di Gabon kalau nggak salah Gabon sekarang masuk negara OPEC juga biasanya di negara-negara ini fiskalnya tough gitu ya tougher ya itu challenge juga gitu ya challenge-nya pilihan kalau Pertamina kan kalau di Indonesia kan dapat privilege kalau di luar ya enggak lah kalau apalagi di negara-negara yang tadi prospek maka akan berhadapan dengan fiscal term yang relatif ketat next. Nah, jangka menengah dan pendek, mengembangkan dan develop. Cuman
saya sih sebenarnya di sini ngomong undeveloped discovery sih, Bang. Sebenarnya karena saya ngeliat undeveloped discovery itu kan memang harus dibantu gitu loh. Tapi ya nggak cuma undeveloped discovery, tadi yang di presentasi sebelumnya dari Mas Andre, yang udah ada POD yang sudah ada ini aja, sekarang juga nggak ekonomis gitu loh. Jadi ya padahal itu kan udah jelas. Sudah jelas, malah sudah pernah di-approve POD-nya tapi nggak jalan karena nggak ekonomis. Dengan berbagai hal ya, sebab ekonomis tentu salah satu trigger utama memang harga ya, maksudnya dengan turunnya harga, keekonomian lah intinya. Jadi baik yang POD yang sudah disetujui maupun yang undeveloped discovery, tapi undeveloped discovery ini kan memang harus dilihat juga. Kalau yang POD disetujui paling tidak isu subsurface-nya udah clear gitu ya. Kalau undeveloped discovery kan harus dicek dulu masih enggak, subsurface-nya sudah oke atau belum gitu ya. Tapi intinya poinnya di sini adalah bahwa ini harus dikasih insentif. Harus. Jadi misalnya kayak ini ya, ini ilustrasi aja, jangan tanya nih. Yang kiri ini kan misalnya si lapangan wilayah kerja PT ABC gitu ya, Tiatmi, split 80-20, kalau government take, kalau kita masukkan di PSC Kosrek, ini saya pakai ya, dia dapat 87,5, apalah juta misalnya gitu, terserah. Artinya bagus nih, government dapat banyak 87, tapi nggak ekonomis. Karena IR kontraktor mungkin 6%, 7%, berapalah, bawah 10. Jadi nggak ekonomis. Yang nggak dikerjain gitu ya. Kalau dikasih insentif 50-50, 55-45. Jangan tanya ya kenapa 5-45, kenapa nggak 60-40, kenapa tanggung nggak 50-50, nanti itu sendiri. Nah kalau pakai 55-45, misalnya IR-nya jadi di atas 10%, berapalah, 12, 13, 14, 15 misalnya gitu ya. Government take sih emang turun, ya tapi kan nggak apa-apa government take turun karena ini duit yang masuk ke pemerintah. Kalau ini duit di awang-awang, di atas gitu, di awang-awang. Ini nggak jadi duit karena nggak ada yang ngerjain. Kalau ini jadi duit karena dikerjain gitu loh. Pemerintah turun, ya turun aja gitu loh, nggak apa-apa. Mendingan turun tapi dapat daripada nggak dapat kan. Kadang-kadang di Indonesia ini kembali suka ada misleading, harus dijelasin ke teman-teman yang non migas, kadang-kadang suka nggak tahu. Waduh, government dapat segini kok turun segini, kerugian negara. Nah, jelasin. Ya, kalau ngerti pasti saya yakin teman-teman itu kan kalau dia paham dia ini. Kalau nggak tahu, kalau lihat di atas kertas saja kan kerugian negara nih. Tapi tentu dengan dijelaskan, BPK, KPK, apalagi. Ya begini, mungkin ya paham lah mereka. Atau dijelaskan dari awal lah, supaya nggak nanya di kemudian hari kan, penting juga orang. Jadi bahwa ya sudahlah, mendingan dapat dikit tapi barangnya jadi, membantu. Ini paling tidak membantu ini. Misalnya tadi gue harus mengimpor misalnya ya 5 juta misalnya aja ini. Artinya saya negara harus keluar duit 200. Paling nggak dibantu dari sini 71 gitu. 71 72 sih gue nggak kebaca. Nolong membantu gitu loh. Nggak sepenuhnya karena tadilah asumsi kita nggak bisa membantu semua gap ini, paling tidak membantu mengurangi beban dengan menambah revenue dari pemerintah. Daripada pemerintah ngelamun ngebayangkan ini punduk apa sih itu, ada pepatah itu ya, punduk merindukan bulan, ini maksudnya ini nggak ada. Kalau ini ada, ya udah sikat yang ada aja. Untungnya apa? Untungnya bisa bantuin ini. Kedua, ya ini ada cost recovery, bagus. Cost recovery itu bagus. Saya juga bingung nih, kadang-kadang orang cost recovery itu dianggap masalah. Cost recovery itu isinya apa? Isinya pembayaran terhadap karyawan, pembayaran service company, perusahaan jasa, hidup semua itu orang gitu loh maksudnya. Mikirnya cost recovery itu yang jelek-jelek aja. Istrinya kayak penjahat ya. Kalau ada penjahat, tangkap. Nah ini kan sekarang lagi ada tim cost recovery itu untuk meluruskan masalah, tapi belum lurus-lurus juga sampai sekarang. Saya juga bingung. Karena waktu di OPEC, saya cerita sedikit 1 menit ya. Mudah-mudahan belum pada tidur ini. Jadi waktu saya di OPEC, kan tiap tahun kami ada workshop negara anggota sama negara observer ikut gitu ya, tentang fiskal. Jadi setiap negara menanyakan, diminta menyampaikan masalah di negara tersebut. Wah, saya waktu itu, apa masalah di negara Indonesia? Oh, saya bilang masalah di Indonesia cost recovery. Semua orang-orang pada lihat saya, ada apa? Kenapa jadi masalah gitu? Karena di Indonesia cost recovery itu dianggap markup isinya gitu loh. Nah, terus mereka bilang gitu loh. Loh kalau markup ya tangkap aja yang markup gitu loh. Iya sih, saya juga bingung saya bilang gitu. Malah dibikinlah peraturan-peraturan yang melarang gitu ya.
Melarang, padahal itu yang semua yang udah dilarang. Jadi melarang yang udah dilarang tuh bingung juga saya. Yang tidak boleh di cost recovery, tenaga kerja asing ilegal, misalnya gitu. Dulu kan di PP itu kan bunyinya gitu. Ya udah ilegal kok masa di cost recovery, kan aneh juga gitu kok dilarang. Emang berarti selama ini legal misalnya. Hal-hal seperti itulah. Jadi terus saya bilang, apa saranmu? Saya bilang, ya pokoknya lu tadi kan nanya gue masalahnya apa ya? Cost recovery saya bilang di Indonesia. Jadi intinya mereka itu kira-kira begitu loh, bahwa bisa aja ada oknum gitu, bisa aja kalau kita ibaratkan lumbung gitu ya, ada pepatah, karena saya lebih gampang pakai pepatah ini aja. Kalau ada tikus di lumbung itu, sikat tikusnya, jangan bakar lumbungnya gitu ya. Oh, kita tikusnya gak ketangkap, lumbungnya dibakar kalau kita gini-gini terus gitu kan, kan kasihan. Padahal ya namanya oknum di mana aja ada, mau sistem PSG, Kosrek, gross split, konsesi, servis kontrak. Siapa yang bisa melarang ada oknum gitu loh. Tapi masa gara-gara 1-2 oknum lumbungnya kita bakar. Oke, dan panjangan di sini nanti ngalor ngidul. Next, ini yang jangka pendek dan jangka menengah. Jangka menengah panjang, nah ini semua udah tahu lah, ini kan kebanyakan teman-teman IARMI ya EOR dan eksplorasi. Tapi EOR itu nggak ekonomis lah. Harga minyak sekarang perlu sesuatu yang baru gitu ya, menurut saya gitu ya. Nggak nendang gitu kalau cuman pendekatannya mau pakai PSG Kosrek, mau pakai gross split, nggak ekonomis. Mau dikasih diskresi berapa, apalagi darat gitu loh, kayak misalnya Rokan, bayangan saya itu agak berat gitu loh, misalnya kayak Rokan misalnya, nanti dia akan minta diskresi berapa gitu loh maksudnya. Ya belum ada ngitung kali ya, saya juga belum ngitung, cuman saya ngebayangin aja gitu. Jadi perlu, menurut saya perlu approach baru supaya ekonomis, daripada ngomongin terus gitu, tapi kalau nggak ekonomis siapa yang ngerjain kan gitu. Jadi harus diubah cara terbitkan insentif baru yang sesuai dengan kondisi zaman. Masa masih pakai pendekatan tahun 93, terakhir insentif maksudnya 93. Setelah itu dunia sudah migas, sudah berubah banyak, tiba-tiba kita berubah sedikit, selesai. Kalau untuk yang baru, penerbitan ini untuk eksplorasi blok baru, kasihlah seenak-enaknya gitu ya. Kasih banyak-banyak lah, investor itu susah amat gitu. Nanti kalau ketemu kita ubah lagi. Itu yang dilakuin oleh Guyana, Mozambik, Brazil, apalagi Suriname, negara-negara nggak pernah kita dengar itu ya. Itu mereka itu ketemu baru ubah gitu ya. Setelah mereka ketemu pre-salt basin di Brazil itu dulu pakai konsesi. Ketemu pre-salt basin, Giant, begitu untuk penawaran blok berikutnya, kalau yang udah ada diubah nggak boleh dong. Itu kan melanggar kontrak. Untuk kedepannya mereka ganti pakai PSG. Kenapa? Karena negara pengen dapat lebih banyak. Boleh. Dan begitu juga di negara lain, Guyana yang kemarin ketemu banyak gitu ya. Sekarang mereka mengconsider untuk mengubah. Tapi investornya tetap mau. Kan di luar negeri itu ketemu dulu Giant, baru ubah gitu ya. Baru bikin kontrak, baru pikirin kontrak lah. Oh, kita ya kebalikan gitu ya. Giant belum ketemu, kan big fish lah. Kalau mereka itu ketemu big fish, baru ganti kontrak supaya lebih menguntungkan negara gitu. Kalau kita big fish-nya belum ada ya. Small fish, small fish, ikan apa? Ikan cucut kali. Nah itu, jadi menurut saya mendingan gitulah. Udah kasihlah sebanyak-banyaknya, ubah rezim fiskal, suruh pilih mau gross split, cost rate silakan, tapi split-splitnya harus diubah semua itu. Nanti kalau emang ketemu, ya supaya investor tuh datang gitu ya. Kalau dia lihat ubahnya dikit-dikit aja, nggak ada yang datang. Kalau Indonesia kan tadi kan ibu-ibu bapak-bapak kan lihat ya, saya kan nggak mungkin balik lagi ke slide yang tadi ya, bahwa kita itu rankingnya sangat jauh di bawah. Pada saat ini saya kebetulan ada teman saya kan, dia konsultan di luar gitu ya, teman dulu pernah kerja di OPEC bareng. Dia bilang saya lagi banyak dapat project mereview rezim fiskal di negara-negara, kebanyakan memang Afrika sama Amerika Selatan gitu ya. Kenapa? Karena mereka mau memperbaiki rezimnya, karena mereka tahu tantangan setelah COVID ini, pandemi COVID ini lebih besar. Waduh, saya bilang, waduh, padahal kami juga nih. Saya agak takut gitu loh maksudnya. Karena yang lain itu, ya sama-sama, kita kan sama-sama lagi mikir nih. Lagi mikir memperbaiki insentif fiskal. Di Indonesia lagi mikir, tiap hari Zoom meeting juga, itu saya yakin di Gabon, di mana-mana itu. Dia lagi memperbaiki rezim fiskal, Zoom meeting juga, saya yakin sama kayak kita sekarang, gimana tiap minggu Zoom meeting untuk memperbaiki. Saya takutnya mereka duluan memperbaiki gitu ya, kita masih Zoom meeting gitu ya. Satu. Yang kedua, saya takutnya kita nanti keluarnya nggak signifikan gitu ya. Padahal tadi kita rankingnya di bawah. Kalau di bawah,
kita memperbaiki nggak signifikan, itu kayak main bola itu nggak nendang gitu maksudnya. Sementara yang di atas kita dia memperbaiki juga, dia jauh lebih baik lagi. Jadi kayak ibaratnya itu kita makin tak terkejar, makin nggak mengejar. Sorry, makin kita nggak bisa ngejar ranking kita yang sudah terpuruk tadi gitu loh. Maka perlu terobosan-terobosan kalau lawan. Nah sekarang kita harus lihat lawan yang melakukan perubahan gitu ya. Nah, kita harus melakukan yang lebih berat, yang lebih radikal dari lawan. Kalau kita keluarnya nanti perubahan nggak signifikan gitu ya, cuman ecek-ecek perubahannya, ya saya jamin peringkat nggak berubah. Malah mungkin tambah turun, karena tadi yang lain juga memperbaiki. Nah ini udah ya. Jadi intinya kalau di Meksiko, di tempat-tempat lain itu kan memang mereka bikin investor itu milih lah. Investor itu kan dia masalahnya, investor itu kan dia boleh pilih, dia bisa ke mana-mana gitu loh. Jadi kalau dia ke ada pilihan lain kan dia pindah ke tempat lain. Jadi lebih baik kita jangan disuruh-suruh. Tapi sekarang kan udah ada perubahan lah, udah boleh milih investor mau PSG, Kosrek, mau growth split silakan. It's okay, ada progres gitu ya. Nah, karena di luar negeri juga begitu gitu loh. Brazil gitu ya. Ini contoh-contoh yang ketemu. Ini Guyana itu karena fiskal bagus. Tapi sekarang Guyana tuh lagi mikirin gimana gue memperbaiki. Ya nggak apa-apa, udah ketemu duluan, baru ngomong ini gitu. Kalau belum ketemu udah ngomong, itu kurang kerjaan. Nah ini Brazil sudah ketemu, pindah ke PSG. Ya udah ketemu gitu loh. Kalau kita ketemu dulu, nanti kita ngomong lagi lah. Saya temukan dulu giant itu yang banyak supaya investor datang, nanti kita ngomong ubah lagi. Tapi sekarang nggak pas ngomongin itu pada saat ini. Ini menurut saya sih. Oke. Ini slide saya yang terakhir sebelum pendengar pada tidur. Jadi ini saya baca aja ya, karena saya agak lama nih bikin kata-kata ini, karena perlu semedi sebentar. Jadi industri hulu migas Indonesia saat ini memerlukan suatu paradigma baru yang mencerminkan pengelolaan sektor hulu migas nasional yang lebih visioner, melihat jauh ke depan dengan mengantisipasi dinamika global, yang pada gilirannya berguna untuk meningkatkan ketahanan energi dalam rangka terwujudnya ketahanan nasional. Ini bahasa-bahasa Lemanas ini. Baru yang terakhir yang penting. Mari kita jadikan momentum pandemi COVID-19 ini sebagai langkah awal mencapai tujuan tersebut. It is now or never, sekarang atau tidak sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.